Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang fi'il amr, fi'lul amri. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr itu adalah kata perintah atau kata permohonan. Pada beberapa semester lalu kita belajar tentang fi'il madhi, yaitu kata kerja yang bermakna lampau. Terus kemudian kelas 8 kemarin kita belajar fi'il mudhari, kata kerja yang bermakna sekarang atau yang akan datang. Yang terakhir di kelas 9 ini kita akan belajar fi'lul amri atau fi'il amr. Kira-kira apa itu fi'il amr? Baik, fi'il amr adalah kata perintah atau kata permohonan. Fi'il amr adalah kata perintah atau kalimat permohonan. Minta misalkan bukalah pintu, tulislah, dengarkanlah, katakanlah, dan lain sebagainya. Itu namanya fi'lul amri, fi'il amr dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya, fi'il amr adalah kata perintah. Contohnya ini. Undur ila hadhil manadir. Undur ila hadhil manadir. Undur itu lihatlah. Lihatlah ke pemandangan ini. Undur ila hadhil manadir. Lihatlah ke pemandangan ini. Terus kemudian khud hadhil at'imah. Khud hadhil at'imah. Khud itu artinya ambillah. Ambillah makanan ini. Ini contohnya. Contoh di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu juga banyak. Contohnya iqra, artinya bacalah. Iqra itu juga kalimat perintah, fi'il amr, iqra. Terus kemudian ada kalimat yang lain juga, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, pergilah, itu juga kata perintah. Ya, dari dua contoh ini kira-kira ciri-cirinya apa kata perintah? Yang paling utama, paling umum adalah disukun. Tapi ini enggak semua kata perintah disukun. Kita nanti lihat. Ya, cara merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Jadi fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari. Jadi menyusun fi'il amr itu sangat gampang, yaitu dari susunan fi'il mudhari kemudian dirubah menjadi fi'il amr. Contohnya ini, fi'il mudharinya ini, yataharraku, taharraka, yataharraku. Taharraku itu kemarin artinya apa? Taharraku di video yang kemarin, taharraku artinya berjalan atau berpindah, bergerak. Yataharraku, bergerak. Contohnya bergerak itu maksudnya bis sudah mulai berjalan, namanya yataharraku al-hafilah, bis mulai berjalan. Kira-kira yang pertama untuk membuat fi'il amr menjadi ini taharrok, berjalanlah atau bergeraklah. Yang pertama itu hilangkan huruf pertama. Jadi ini ada yataharraku, hilangkan huruf pertama, dibuang. Contohnya ini. Jadi taharraku. Ya, jadi dari susunan fi'il mudhari ini, ya, dari susunan fi'il mudhari, kemudian hilangkan huruf pertama dari fi'il mudhari ini, berarti huruf ya. Jadi taharraku, taharraku. Terus kemudian langkah yang kedua, sukunlah huruf terakhir. Huruf terakhir, huruf kaf, disukun jadi taharrok. Ya, diingat-ingat, yang pertama buang. Langkah pertama hilangkan huruf pertama. Jadi langkah yang pertama itu hilangkan huruf pertama, dibuang. Jadi taharraku. Kemudian langkah yang kedua, sukunlah huruf terakhir. Huruf terakhir ini disukun. Jadi taharrok. Jadi ya taharraku yang artinya awalnya bergerak, taharrok jadi bergeraklah. Contoh yang kedua, ya ta'allamu. Ta'allama, ya ta'allamu. Ya ta'allamu itu artinya belajar. Ya ta'allam. Ya, coba kalau kita mau buat fi'il amr, jadi hilangkan huruf pertama. Ini huruf ya,
dihilangkan jadi ta'allamu. Ya ta'allamu untuk menjadi fi'il amr yang pertama harus dibuang huruf yang pertama sini. Jadi ta'allamu. Terus langkah yang kedua, sukunlah huruf terakhir. Huruf terakhir ini disukun. Jadi ta'allam. Ya ta'allamu itu belajarlah. Belajar. Ya ta'allamu artinya belajar. Jadi kalimat perintah jadi fi'il amr ta'allam. Jadi belajarlah. Terus contoh yang ketiga, yang duru. Nadoro yang duru. Kemarin apa? Artinya apa ini? Yang duru, nadoro yang duru, melihat. Undur. Itu kata perintahnya. Coba kalau hilangkan huruf pertama. Ya, hilangkan huruf pertama jadi yang kedua, sukunlah huruf terakhir. Nah, ini huruf pertama sukun. Gimana bacanya? Akhirnya kalau yang kayak gini, kalau tadi ya huruf pertama dibuang, jadinya seperti ini. Setelah jadi seperti ini, huruf terakhir disukun. Ini cara bacanya gimana? Ya, huruf pertama sukun itu kan susah dibaca. Kemudian kalau kita ketemu huruf pertama sukun kayak gini, berarti tambahkan huruf alif di depan. Sini, tambahkan huruf alif di depan. Jadi undur. Setelah ditambahkan huruf alif, kemudian alifnya diharokati apa? Alifnya diharokati apa? Itu huruf kedua setelah sukun. Jadi tadi sukun, setelah sukun itu harokatnya apa? Domah. Maka sini ikut domah. Jadi ini ketika tadi menemukan huruf kalimat yang depannya sukun, akhirnya dia nggak bisa dibaca. Kemudian tambahkan huruf alif di depan. Setelah tambahkan huruf alif di depan, harokat huruf alif mengikuti huruf kedua setelah sukun, yaitu doma. Ya, kalau sini doma, berarti alifnya ikut doma. Jadi yang duru melihat, jadi lihatlah bahasa Arabnya undur. Ya, betul. Contoh yang kedua, yaftahu. Yaftahu artinya membuka. Fataha yaftahu. Buang huruf pertama. Jadi kayak gini. Sukunlah huruf terakhir. Jadi seperti ini. Tambahkan huruf alif di depan. Karena huruf pertamanya berharokat sukun. Susah dibacanya. Maka tambahkan huruf alif. Nah, huruf alif. Nah, kita lihat kalau huruf setelah sukun ini dia berharokat fathah, maka alifnya berharokat kasroh. Jadi iftah. Fataha yaftahu, iftah. Artinya bukalah. Misalnya bukalah pintu itu. Iftah al-bab. Iftah al-kitab. Bukalah bukumu. Iftah al-haqibah. Bukalah tasmu. Selanjutnya yajlisu. Jalasa yajlisu artinya duduk. Ya, jalasa yajlisu artinya duduk. Kemudian buang huruf yang pertama jadi jlis. Seperti ini. Sukun huruf terakhir. Oke, kemudian tambahkan alif di depan karena huruf pertama itu sukun. Nah, terus kemudian alifnya diharokati kasroh. Kita lihat 3 contoh ini. Kalau harokat setelah sukun ini doma, alifnya doma. Kalau harokat setelah sukun ini harokatnya fathah atau kasroh, alifnya kasroh. Jadi iftah, bukan aftah, tapi iftah. Kalau harokatnya kasroh, ini juga ikut kasroh. Ijlis. Paham ya cara membuat fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Ijlis. Yataharraku, taharrak. Yata'allamu, ta'allam. Yang duru, undur.
yaftahu, iftah, yajlisu, ijlis. Nah, setelah memahami cara merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr, kita harus tahu juga tentang ini pelakunya. Jadi kalau huruf terakhir sukun itu berarti untuk laki-laki satu. Ya Ahmad, wahai Ahmad, taharrok, bergeraklah. Ya Ahmad, ta'alam, wahai Ahmad, belajarlah. Ya Muhammad, undur, wahai Muhammad, lihatlah. Ya Muhammad, iftah, wahai Muhammad, bukalah. Ya Muhammad, ijlis, wahai Muhammad, duduklah. Itu kalau untuk laki-laki. Kalau yang disuruh laki-laki, maka seperti ini bentuknya. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau yang disuruh adalah perempuan, maka dilihat ditambahi huruf ya, kemudian harokatnya diganti kasroh. Taharrok untuk laki-laki, kalau untuk satu perempuan jadinya taharroki, ta'allami, ungduri, iftahi. Ya Fatimah, ungduri, wahai Fatimah, lihatlah. Artinya sama, cuma objeknya berbeda. Ya Fatimah, ijlisi. Ya Fatimah, ungduri. Ya Fatimah, iftahi. Kemudian kalau yang disuruh dua orang baik laki-laki perempuan atau perempuan dua-duanya atau laki-laki dua-duanya, harokatnya di belakang tambahi alif, huruf terakhir tambahi alif, kemudian harokatnya berubah menjadi fathah. Taharroka, ta'allama, ungduro, iftaha, ijlisa. Ya Fatimah wa ya Ahmad, taharroka. Ya Fatimah wa ya Ahmad, ta'allama, wahai Fatimah dan Ahmad, belajarlah. Itu seperti itu. Kemudian kalau yang disuruh itu orang banyak, siswa satu kelas misalnya, itu jadi harokatnya jadi tambahi dhamma, tambahi wawuh, terus kemudian huruf terakhir di dhamma. Taharroku, ta'allamu, unduru, iftahu, ijlisu. Itu berarti perintah untuk laki-laki banyak. Kemudian kalau untuk perempuan ini tinggal ditambahi nun. Taharrok na, ta'alam na, undur na, iftah na, ijlis na. Itu untuk perempuan banyak. Coba silakan jangan lupa ini di pause, kemudian ditulis, perhatikan perbedaannya. Lihat sini, kalau untuk laki-laki satu berakhiran sukun, undur, ta'alam. Kalau untuk perempuan ada tambahan ya sukun, terus huruf sebelumnya di kasroh. Undur kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan ungduri. Kalau untuk dua orang ungduro. Kalau untuk laki-laki banyak, satu ke kelas misalnya, ungduru, lihatlah. Kalau untuk perempuan banyak, semuanya perempuan banyak, jadi ungdurna, iftahna. Kalau sekelas perempuan misalnya, iftahna alkitab, bukalah bukunya. Ijlisna, duduklah. Ijlisna fil hafilah, duduklah di dalam bis ya kalau kita jalan-jalan. Kemudian jangan lupa di pause, dicatat, dilihat perbedaannya. Setelah ini untuk mengetes ya, apakah kalian menyimak dengan baik ataukah kalian sudah paham atau belum, bisa mengerjakan latihan soal yang ada di deskripsi. Seperti itu. Kerjakan soal yang ada di deskripsi, atau jika kalian ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Demikian, jangan lupa like dan subscribe. Syukron ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.